memang kita agak lebih mendasar gitu. Kita harap teman-teman GP yang bergabung atau dokter-dokter muda bisa lebih tajam nanti dalam men-screening pasien-pasien yang datang untuk bisa segera dirujuk gitu, karena pada akhirnya memang harus dilakukan suatu tindakan atau follow up yang lebih ketat ya. Saya akan memberikan sedikit tentang tumor otak ganas ya, atau malignant brain tumor. Ya, jadi sudah dijelaskan oleh Dr. Roland. Jadi dia pertumbuhannya abnormal dan biasanya dari sistem saraf, baik dia dari perifer maupun dari pusat. Dan ini yang membuat jadi sulit karena lokasinya sepanjang itu banyak sekali, sel-selnya pun bermacam-macam. Dibagi menjadi dua, primary itu yang benar-benar berasal dari jaringan saraf, yang benign tadi sudah dibahas panjang lebar oleh Dr. Agung. Kita akan maju ke yang sesi yang malignan atau yang disebut secondary brain tumor. Maksudnya dia lebih dikenal sebagai metastasis. Dia bukan berasal dari sel otak, tetapi dia tumbuh masuk ke dalam sel otak. Ini secara general epidemiologi tahun 2016 ada 330.000 penderita baru. Ya, jadi sebetulnya ini merupakan tantangan ya buat kita semua. Kemudian dilaporkan untuk orang public health senang nih biasanya. Dia menyebabkan 7,7 juta hilangnya tahun produktif. Ya, karena dia akan banyak mengalami kemunduran dan akan sangat mengganggu kualitas hidup. Nah, klasifikasi sederhananya seperti yang tadi sudah ditampilkan, ada yang jinak, ada yang ganas, jumlahnya pun biasanya berasal disebut jinak dan ganas biasanya asal muasal dari sel tempat dia tumbuh. Dia ada, Dr. Roland bilang ada 17 subgrup dan ada lebih dari 120 jenis sel yang secara karakteristik sel biologinya nanti akan dikategorikan dia jinak atau ganas. Ini saya minjem sedikit slide-nya Dr. Roland yang tadi, ini infografik di Amerika, karena datanya cukup lengkap, ada sekitar 688.000 lebih penderita yang hidup dengan tumor otak. Gitu. Kita nggak punya data di Indonesia, lebih baik nanti kalau kita lebih bagus datanya bisa terkumpul lebih baik. 63% itu tumor jinak. Sementara 37 itu dikategorikan tumor ganas, dan kalau dilihat dari presentasinya, yang terbanyak itu tumor jinak, ya meningioma 35%. Untuk tumor ganas yang terbanyak adalah jenis glial cell, itu glioblastoma. Kemudian untuk malignant brain tumor sendiri, yang terbanyak jenis glial cell, yaitu jaringan pengisi, ya jaringan penunjang otak. Tetapi kalau kita lihat di situ ada 1% meningioma. Sementara tadi kita tahu meningioma kesannya jinak ya, tetapi meningioma sendiri punya grade gitu ya, level. Untuk yang 1% di sini adalah meningioma yang ganas atau kita kenal dengan malignant meningioma. Itu hanya ada 1%, tetapi begitu itu akan menjadi tantangan tersendiri. Nah, ini angka-angka di dalam tumor otak tadi sudah dijelaskan. Laki-laki lebih banyak untuk jenis yang malignan. Ya, kalau untuk perempuan lebih banyak yang non malignan. Ya, tadi salah satu contohnya itu meningioma. Dan lokasi jadi penting. Kenapa lokasi jadi penting? Karena ini nanti akan memberikan clue atau memberikan suatu tanda-tanda, terutama untuk dokter-dokter dengan resource yang terbatas, dokter umum. Tanda-tanda yang muncul akan sangat merepresentasikan tempat di mana tumor tersebut tumbuh. Ya, terbanyak kalau dari textbook ini dari Nature tahun 2018 adalah di frontal. Ya, kemudian saya sedikit cerita tentang brain metastasis yang terbanyak itu disebutkan berasal dari kanker paru. Ini data kita tahun 2018. Kalau dilihat dari data ini, yang terbanyak bukan di frontal, tapi yang terbanyak di temporal, ya, tumor sphenoid wing meningioma yang datang
seperti Dr. Roland bilang, dia datangnya sudah dengan gejala, ya, gejala defisit neurologis. Kalau cuma sakit-sakit kepala biasanya orang-orang kita kuat, ya. Tapi kalau sudah kejang, turun kesadaran, itu yang akan sangat menakutkan dan mereka akan datang. Dan dari data tersebut menunjukkan kalau dokter-dokter umum sangat jeli dalam menganamnesis, dia akan dapat mengarah ke lokasinya yang sangat spesifik. Dan untuk distribusi tumor primer, untuk glioma yang kiri itu sebetulnya data dari Amerika, perbandingan antara meningioma dan glioma, tetapi untuk yang kanan itu data kita di Hasan Sadikin, itu menunjukkan lokasi. Lokasi terbanyak untuk jenis tumor ganas, glioma, itu terbanyak di parietal, kemudian nanti yang terbanyak di frontal, seperti kata textbook. Yang terbanyak adalah di daerah frontal. Dan untuk sedikit merefresh ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Laura dan Dr. Agung, lokasi. Jadi intinya tempat tumbuhnya itu bisa setidaknya ada 3 tempat. Ya, dari luar ke dalam, itu kita sebut sub ekstraaksial, itu batasnya adalah arachnoid. Ya. Kemudian untuk intraaksial itu tumor yang berasal dari sel otaknya sendiri, ya, glial cell terutama. Kemudian tumor-tumor yang tumbuh dari dalam ventricle, ya, ini yang akan terbanyak. Dan kalau gejala klinisnya bisa dideteksi dari anamnesis, ini akan sangat membantu kami dari bedah saraf dan rekan-rekan spesialis di neurologi. Dan seperti sebelumnya disebutkan bahwa pemeriksaan tambahan itu jadi penting, penunjang, karena kita nggak punya mata tembus pandang ya. Jadi imaging menjadi sangat penting. Satu, untuk menegakkan diagnosis. Dan diagnosisnya sendiri nanti pun bisa ada diferensial diagnosis lagi. Karena mungkin saja dia tampaknya seperti tumor, padahal dia lesi-lesi yang non-neoplasma. Ya. Kemudian untuk planning sebelum operasi atau planning saat kita sudah ketemu untuk dilakukan follow up selanjutnya. Dan untuk follow up ini ada 2 ya. Tadi misalnya dia operatif atau non operatif. Kalau non operatif, teman-teman neurologi juga akan melihat gejalanya makin parah atau enggak, tumornya makin besar atau tidak. Tapi kalau untuk kita di bedah saraf setelah operasi, follow up ini jadi penting. Dia akan tumbuh lagi, otaknya kembali seperti sedia kala atau tidak. Yang tersering imaging yang dipergunakan adalah CT scan. Kemudian untuk yang lebih teliti, yang lebih precise melihat struktur otak menggunakan MRI. Dan sekarang ada lagi teknologi yang bisa melihat metabolisme yang akan digabung oleh imaging-imaging yang bercerita tentang struktur anatomis. Nah, ini pada pelaksanaan sekarang CT scan sangat mudah didapat. MRI kalau dia belum kalau dia ragu-ragu, apalagi orang-orang yang sering general check up datang, dia datang ke dokter umum atau ke dokter saraf sudah dengan bawa foto-foto. Ya, jadi ini beberapa ciri-ciri yang mudah dikenali, gitu ya. Misalnya tumornya kecil tapi bengkaknya besar. Ya, ini menunjukkan salah satu ciri-ciri tumor ganas. Ya, atau ada gambaran di tengah tumornya itu agak hitam. Ya, agak hitam. Walaupun nanti kita harus DD dengan banyak lesi-lesi di intrakranial, tetapi bisa dilihat kalau lingkaran tumornya tidak beraturan, sangat jelek gitu ya, tengahnya agak hitam, mungkin kita masih bisa menduga itu sebagai central necrosis. Artinya apa? Di daerah tengah-tengah tumor itu hipoksia, dia tidak banyak oksigen yang ada di sana, central necrosis. Dan di pinggir tumornya sendiri akan tampak seperti gambaran cincin. Ya, ini menunjukkan salah satu gambaran tumor ganas. Atau kita bisa melihat kalau tumornya di kontras ada gambaran infiltrasi atau ada satelit-satelit lain. Dan untuk teknik-teknik MRI yang lebih advance, kita bisa lihat yang gambar kanan atas itu perfusion weight imaging. Ya, itu bisa kita mintakan. Kalau kita curiga, kayaknya ganas nih. Kalau dia ganas, biasanya blood flow ke dalam tumornya sendiri bagus gitu, sangat banyak.
karena tumornya berusaha menghidupi dirinya. Atau kita bisa memintakan ke teman-teman radiologi pemeriksaan yang lebih advance untuk melihat metabolisme di dalam sel otaknya, itu kita kenal dengan MR SPECT, ya, magnetic resonance spectrometry. Dia akan melihat komposisi sel-sel yang menghasilkan metabolik tertentu. Biasanya kalau normal sih kolinnya rendah, aspartatnya tinggi. Kalau kanker dia kebalikan, apalagi ganas dia semakin rendah, kolinnya jadi semakin tinggi. Ya, ini adalah beberapa pemeriksaan penunjang yang bisa kita mintakan. Nah, dalam pelaksanaannya sendiri sudah banyak orang untuk mencoba mengklasifikasikannya. Dari tahun 1800 orang sudah mencoba menggrup-grupkannya, dan pada tahun 1970-an gitu ya, WHO meminta para ahli untuk berkumpul membuat suatu kriteria bersama. Tetapi tahun 1988 itu Mayo mengklasifikasikan menjadi jauh lebih mudah. Dia hanya membagi 4. Ini untuk glial tumor ya, untuk jenis yang lain ada lagi pembagiannya, tetapi dia mensederhanakan menjadi grade 1, 2, 3, 4. Di mana 1, 2 itu dianggapnya low, yang 3, 4 dianggapnya high grade. Nah, dalam pelaksanaannya terjadi beberapa kali revisi, seperti Dr. Roland bilang, ini sangat kompleks, dan setiap saat dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan ilmu kedokteran, selalu ada kekurangan yang dirasa perlu ditambahkan. Dan yang terakhir, di revisi tahun 2016. Apa itu revisinya? Dia menambahkan bahwa pentingnya penanda biologi, karena gambaran patologi biasa yang normal yang biasa kita lihat dengan hematoksilin itu tidak bisa bercerita tentang sifat biologi dari si tumor. Dan ini sebetulnya menjadi tantangan baru buat kita-kita yang bekerja di bidang onkologi dan skalbes. Ya, ini saya sedikit kasih overview. Kalau setelah operasi kita lakukan pemeriksaan patologi yang standar, hematoksilin eosin. Ini ada gambar central necrosis. Nah, central necrosis yang ada di dalam otak itu digambarkan juga oleh imaging yang tadi ya, yang tengahnya itu lebih kehitaman. Ini adalah gambaran yang tengahnya itu hipoksia, kurang oksigen, jadi sel-sel nggak mau tinggal di situ. Sel-selnya pindah, pergi dia, migrasi ke pinggir-pinggir. Ya, ini yang nanti orang patologi anatomis gitu ya akan menyebutnya sebagai palisading ya. Dia pergi ke pinggir. Kemudian akan tampak sebelah kanan ini akan tampak banyak pembuluh darah ya, pembuluh darah untuk mensupport, tapi pembuluh darahnya yang abnormal, yang untuk mensupport pertumbuhan sel kanker nanti dilihat dengan perfusion weight imaging itu sebagai aliran darah yang banyak ke sana. Dan selnya macam-macam, ada yang kecil, ada yang besar. Kemudian kalau lihat di sini banyak sel yang membelah, ya itu menunjukkan sel-sel keganasan ini yang tradisional, yang biasa kita lihat dengan hematoksilin eosin. Dan pada pelaksanaannya WHO menyarankan untuk beberapa pemeriksaan yang terkait dengan biologi molekular yang menunjukkan bahwa sel-sel tersebut memang bisa lebih precise menjelaskan status mutasinya. Karena dalam pelaksanaannya kita bisa melihat, dan ini beberapa contoh yang kita kerjakan di Sentral Bandung. Kita juga mengadakan penelitian, dan sel-sel otak yang kita operasi kita coba hidupkan di dalam lab untuk melihat. Karena tiap orang ternyata memiliki karakteristik yang sangat unik, yang suatu saat mungkin ini yang kita sebut dengan personalized medicine. Tiap orang akan mendapat pengobatan yang sangat spesifik untuk dirinya. Dan informasi tadi sangat mempengaruhi prognosis. Ya, misal saya kasih contoh untuk survival rate. Yang IDH mutan itu adalah suatu gambaran di glioma. Kalau dia mutasi, malah prognosisnya lebih baik. Ya, ini agak lucu memang. Kalau yang wild type yang tidak ada mutasi, malah dia lebih buruk. Dan kita bisa juga menentukan jenis-jenis sel yang tingkat rekurensinya tinggi. Misal, kita bisa membedakan ini sel astrosit gitu atau sel oligodendroglioma. Kalau dia oligo ternyata rekurensinya lebih rendah dibandingkan kalau astrosit yang distan
penyebarannya jauh lebih tinggi. Jadi informasi tersebut memang seperti Dokter Roland bilang, tidak sekedar kita selesai melakukan operasi, kemudian kita lepas tangan ya. Ini tetap harus di follow up, kita harus lihat, kata Dokter Agung tadi, kita harus tahu, dia harus kontrol, kita lihat survival rate-nya. Kalau untuk malignancy kita ngomong survival rate, tapi kalau Dokter Agung tadi benign, kita biasanya nanti lebih fokus ke rekurensi. Ya, tumornya jinak, tapi deep seated kata Dokter Roland, sulit kata Dokter Agung, karena nempel ke skull base, karena nempel ke struktur yang sulit di otak, rekurensinya jadi akan semakin tinggi. Kalau kita lihat meningioma paling tinggi survival rate-nya ya, di samping peripheral nerve tumor. Dia prognosisnya baik hampir rata-rata. Tetapi ingat, ada 1% yang tadi kemungkinan dia jenis yang malignan. Tetapi dari semua itu, yang paling kita takutkan itu adalah glioblastoma. Itu glial cell, karena paling banyak glial ya, 80% glial, yang grade 4 WHO. Itu dia biasanya 1 sampai 2 tahun dengan segala modalitas, biasanya meninggal pasiennya ya. Jadi sedih juga, kita udah capek-capek operasi, nanti dalam perjalanannya kita menemukan dead end gitu ya. Dan sebelah kanan ini adalah beberapa marker yang memang bisa membedakan ya, sangat spesifik, karena kalau lihat hematoksilin biasa kita agak sulit menentukan ini tipe yang oligo, ini tipe yang astrosit, atau ini tipe yang glial yang lain. Dan ini data kita di Hasan Sadikin untuk glial cell. Saya sama Dokter Firman sudah mempublikasikannya ini. Ini kalau di dunia 1 sampai 2 tahun, kita di Hasan Sadikin median survival rate-nya itu 1,5 tahun. Ya, ini dengan segala modalitas yang kita punya, ya, dengan segala macam permasalahan BPJS yang kita hadapi, ya. Kalau di luar negeri dengan segala modalitasnya, mereka bisa sangat memperpanjang life expand dari pasien-pasien dengan tumor ganas. Nah, kemudian untuk yang secondary, ini saya cerita sedikit bahwa dari kasus-kasus metastasis itu 25% itu dengan kanker dari tempat lain, ya, dengan kanker dari tempat lain dia naik ke otak. Biasanya 80% masuknya ke supratentorial ya, yang tadi Dr. Roland bilang, otak besar. 20% lagi ke posterior tumor. Dan yang terbanyak adalah lung cancer, kemudian breast, dilanjutkan oleh skin dan GI tract. Ya, jadi kalau ada pasien yang mengeluh nyeri kepala tapi dia sudah pernah operasi mastektomi sebelumnya, ini yang menjadi informasi penting bagi GP-GP atau teman-teman yang akan segera merujuk dengan melampirkan riwayat penyakit-penyakit terdahulu. Dan sekali lagi imaging menjadi sangat penting. Nanti kita akan lihat beberapa kasus-kasus metastasis, ada yang multiple, ada yang solid, tetapi semua ini tetap harus dilakukan pemeriksaan tambahan untuk mengetahui apakah benar lesi-lesi tersebut yang menyerupai lesi-lesi metastasis bisa di differential diagnosis dengan lesi-lesi yang lain ya, seperti untuk penyakit-penyakit infeksi ya. Jadi ini tetap merupakan clue, tetapi kita perlu rangkum menjadi satu cerita agar selanjutnya bisa segera kita lakukan treatment. Nah, tadi sudah disinggung oleh Dr. Agung, risk factor untuk 16% pasien dengan metastasis di kepala itu biasanya punya sejarah di keluarganya, ya. Ada kanker, nggak melulu di otak, tapi ada kanker di tempat lain. Dan kebanyakan yang naik ke otak dengan gangguan genetik itu ada beberapa yang sangat spesifik. Ini saya ambil beberapa, contohnya neurofibromatous, dia bisa muncul di banyak organ, tetapi kalau tanda-tanda dari luar secara klinis sudah ada, kita bisa memprediksi biasanya di dalam otaknya juga ada. Atau ada tubersklerosis, itu biasanya tanda-tandanya kita lihat dari gangguan di kuku-kuku dan gangguan di kulit. Tubersklerosis juga bisa tumbuh di otak, dan ini yang ngetop ya, von Hippel-Lindau, ya, banyak masalah dia di vaskularisasi ginjal gitu ya, di mata, yang dia juga akan memberikan gangguan ke tumbuh di dalam otak.
atau ada Turcot, itu biasanya kalau gangguannya di sistem digest, somehow dia akan tumbuh juga di otak. Atau Lefromi syndrome. Lefromi ini sebetulnya kita tahu agak kebelakangan karena begitu kita tahu tentang mutasi gen, ini adalah salah satu contoh mutasi gen P53 yang terkenal, ternyata dia juga memicu pertumbuhan sel di otak, ya. Dan kita kalau anamnesis, GP tahu ada resiko radiasi, pasien-pasien yang datang dengan imunosupresif rendah, HIV gitu ya, dan exposure dari lingkungannya bisa juga dimasukkan untuk mencurigai adanya metastasis ke otak. Dan terapinya tadi Dokter Selvi bilang nanti kita pending, kita akan buat suatu sesi yang lebih mendalam cerita tentang terapinya. Tapi secara garis besar terapinya itu seperti Dokter Agung dan Dokter Roland bilang dibagi dua secara garis besar, pembedahan dan non pembedahan. Kalau pembedahan nanti ya kita akan bicara tentang lokasi, tingkat kesulitan, modalitas gitu ya, mau ngambil semua atau biopsi. Dan kalau untuk non pembedahan yang klasik ada dua, radioterapi dan kemoterapi. Tetapi dengan kemajuan teknologi muncul inovasi-inovasi yang lebih tinggi seperti gamma knife, cyber knife itu seperti surgery, makanya disebutnya teknik surgery tetapi yang non invasif ya, yang bisa dilakukan dari luar untuk mengecilkan atau menghilangkan tumor-tumor yang memang secara anatomis sangat sulit dan berada di daerah-daerah yang beresiko. Ya, mungkin itu dari saya. Semoga ngabuburit kita kali ini bisa sedikit memberikan interest untuk para teman-teman GP dan dokter-dokter muda, serta saya berharap karena di list kita lihat ada beberapa dokter spesialis saraf dan anestesi yang ikut bergabung, kita punya PR besar untuk bergandengan tangan sama mengingatkan, saling bekerja sama untuk menangani kasus-kasus tumor-tumor jinak maupun yang ganas. Mungkin terima kasih, saya kembalikan ke Dokter Guata.